Shalom semuanya, semangat pagi. Kita buka 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah mengerti akan siasat setan. Sekali lagi, mengerti siasat setan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang Kristen tidak percaya setan, berarti dia tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya ada roh jahat, seperti singa mengaum di sekeliling kita, maka mereka adalah orang-orang yang mudah ditipu oleh setan. Pagi hari ini kita belajar mengerti siasat setan. Bapak Ibu Saudara, setan itu ada. Dulu saya tidak percaya setan ada. Tapi ketika saya bertemu Tuhan Yesus, saya percaya. Karena Tuhan Yesus berkata, usir setan dalam namaku. Bapak Ibu Saudara, setan itu mengaum seperti, setan itu berjalan keliling. Bisa mengerti? Berjalan keliling. Di mana? Di kehidupan saudara. Setan itu berjalan keliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi setan itu mengaum-ngaum Bapak Ibu Saudara. Seperti singa. Mengaum itu mencari mangsa, siapa yang bisa ditelannya. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Rasul Petrus ini, itu bukan berarti setan yang menakut-nakuti saudara. Tidak. Tidak ada hubungannya dengan itu. Bapak Ibu Saudara tidak usah takut dengan setan lah. Mau kuntilanak, mau pocong, mau gendruwo. Katanya di rumah ini ada setan, ada itu. Enggak usah takut, enggak usah saudara. Bukan itu enggak ada artinya, enggak ada bahayanya. Mau setan di kuburan lah, mau setan di rumah angker lah, mau setan di hotel angker lah. Enggak ada bahayanya saudara. Paling saudara ketakutan, bulu kuduk berdiri dan lari, paling itu. Tetapi yang dimaksud dengan surat Petrus ini setan yang menelan saudara. Setan yang akan mencuri damai sejahtera, setan yang akan mencuri kebahagiaan saudara, setan yang akan mencuri ibadah saudara, setan yang akan mencuri persekutuan saudara dengan Tuhan. Wah, itu bahaya saudara. Setan yang akan membunuh dan membinasakan kita. Bahkan setan yang akan menyesatkan kita untuk kita tertarik akan dunia. Kita sudah tidak mau tertarik akan ibadah, tidak tertarik akan doa, akan firman. Tiba-tiba hati kita malas ke gereja. Tiba-tiba hati kita males doa. Tiba-tiba kita males sekali pengajaran. Saudara, itulah setan yang bahaya.
Sekali lagi jangan ditipu saudara. Sama poconglah, kuntilanak, gendruwo dan nama-nama setan kalau di Alkitab dikatakan pemerintahan, penghulu, penguasa, roh-roh jahat di udara. Saudara, itu tidak berarti. Tetapi yang sangat bahaya adalah setan yang mau menelan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut. Meskipun setan itu berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya, dia tahu bahwa di dalam kita ada Kristus. Tuhan Yesus berfirman, tidak ada seorang pun merebut mereka dari tanganku, dan alam maut tidak menguasai. Bapak Ibu Saudara, setan itu takut sama kita, katakan amin. Setan itu takut sama kita, katakan amin. Jadi jangan dibesar-besarkan soal setan. Setan itu takut. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan lukisan, jangan takut dengan barang-barang antik, jangan takut dengan patung-patung antik. Jangan takut saudara dengan semua benda-benda yang ada di muka bumi ini. Itu enggak ngaruh sama sekali. Karena roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Tetapi saudara, setan itu tidak pernah berhenti berjalan keliling di dalam hidupmu. Sampai Tuhan Yesus datang dan memasukkan setan ke neraka. Sebelum Tuhan Yesus datang, saudara harus sadar, berjaga-jaga. Saudara dikelilingi oleh setan. Tiba-tiba ada orang yang dipakai setan untuk memberitahu saudara tentang seorang. Ada orang yang dipakai setan tiba-tiba memecah belah. Tiba-tiba saudara mendapatkan info-info yang tidak baik. Saudara dengar, hati-hati. Bahkan Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa setan itu akan menelan. Orang yang ditelan oleh setan, dia menjadi kaki tangannya. Dan ini sangat berbahaya. Bagaimana cara setan menelan saudara? Setan akan menguasai pertama kali, bukan hatimu saudara. Bukan roh kita. Karena setan itu tidak bisa menyentuh kita. Sama seperti setan di Taman Eden. Setan itu tidak bisa menyentuh Adam dan Hawa. Tapi dia bisa mengelabui pikiran Adam dan Hawa. Setan itu bekerja di pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, dengar hati-hati. Kalau saudara tidak memiliki pikiran Kristus, engkau akan ditelannya. Dan saudara akan menjadi setan. Dengar saudara, saudara menjadi setan, sama seperti setan. Karena Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang pendusta, bapaknya adalah setan. Sebab setan adalah bapak pendusta. Mungkin saudara berkata, Bapak saya bukan pendusta. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, jika seorang mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta. Bapak Ibu Saudara mengerti sekarang siapa pendusta? Orang yang berkata mengasihi Allah tapi membenci saudaranya. Bisa paham sekarang? Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh.
Hukum Taurat berkata seorang pembunuh harus dibunuh, tetapi aku berkata, jika seorang membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pembunuh. Bapak Ibu Saudara dengar, orang-orang yang berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak beribadah, dia tidak ke gereja, dia tidak melayani, dia tidak melakukan kewajiban agamanya, dia adalah seorang pendusta. Wow, Bapak Ibu Saudara, begitu banyaknya pendusta ya. Begitu banyak pendusta ya Saudara. Makanya penghakiman pertama itu dimulai dari rumah Allah. Wow, Saudara, saya takut loh. Seorang pendusta itu setan, Saudara. Bapaknya setan. Oleh karena itu kita perlu berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara, visi 10 tahun ke depan, ingat, jangan Saudara berpikir bahwa setan itu pocongan tadi, kuntilanak, kemudian nanti Saudara buka jendela, kemudian kelihatan wajahnya, ada suara ini, suara itu, gelodak ini, gelodak itu ndak ngaruh apa-apa. Jadi kalau itu ada, gampang sekali. Katakan, hai setan, kuntilanak, gendruwo, keluar, sudah. Bukan setan yang mengganggu, nanti lampu matilah, apa yang rusak ada, itu nggak ada artinya. Saudara nggak akan pernah bisa ditelan dengan cara itu. Setan kuburan itu nggak bisa menelan saudara, karena saudara takut dan lari kok. Tapi setan di pikiran ini loh saudara. Hati-hati saudara, dengar Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita tidak mengubah pikiran kita, setan akan menelan saudara melalui pikiran sebagaimana Adam dan Hawa. Diputar balikkan firman itu sampai dengar, sampai Hawa mengambil buah itu sendiri. Supaya setan tidak disalahkan. Supaya setan tidak salah. Setan hanya menawari supaya saudara yang mengambil keputusan. Jadi saudara tahu siasat setan sekarang? Setan itu tidak pernah pegang saudara, tidak berani. Karena saudara punya tanda darah. Tapi setan itu mencoba membuat saudara mengambil keputusan sendiri. Dan setan ketika ditanya oleh Tuhan, dia katakan tidak, saya tidak menyentuh. Saya cuma berkata bahwa LGBT itu baik karena engkau tetap dikasihi Tuhan. Saya hanya bilang begitu kok. Saudara, berapa banyak orang mengambil keputusan menjadi LGBT? Bahkan saya mendengar dari satu tayangan YouTube. Ini keluarga, saya melihat keluarga Kristen juga. Anaknya berlaku pakaian wanita, laki menjadi wanita. Dan ibunya berkata itu pilihanmu, nak, Tuhan mengasihimu. Saudara, bukankah ini tipu daya setan? Makanya untuk melawan setan yang mengacaukan pikiran saudara, saudara harus melawan dengan iman. Bukan dengan dukun. Bukan dengan pendeta yang pelepasan sekalipun mendoakan saudara. Bukan dengan tumpang tangan. Saudara, kecuali kesurupan beda. Kalau kesurupan itu gampang sekali kelihatan. Kenapa orang bisa kesurupan? Ya karena pikirannya sudah dikuasai setan sampai setan menguasai dan roh lain. Tetapi itu hanya hitungan jari saudara. Tetapi yang lebih banyak pikiran mereka, perasaan, keinginan mereka sudah dikendalikan setan. Hanya dengan firman Tuhan mereka akan berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin orang bisa jatuh di LGBT, perzinahan dan semuanya? Setan mencoba menelan dengan cara siasatnya apa? Masuk pikiran. Dia katakan semua baik. Apapun yang kau lakukan Tuhan mengasihi engkau.
Engkau anak Allah, meskipun kamu LGBT, meskipun kamu pelacur, meskipun kamu cari uang dengan cara-cara tidak halal, Tuhan mengasihi engkau. Karena orang Kristen itu sudah diselamatkan. Kalaupun kamu berzina, kalau kamu punya istri lagi, Tuhan tetap mengasihi kamu. Saudara, hati-hati. Kalau saudara tidak punya iman, kalau saudara tidak diajar oleh gembala yang benar, maka kamu akan ditelan seumur hidup. Maka itu pagi hari ini kita harus sadar, semua orang Kristen menanggungnya saudara. Menanggung penderitaan yang sama. Karena iblis masuk di pikiran kita. Mengapa terjadi perpecahan antar gereja satu dengan gereja lain? Semua karena pikiran. Pembenaran diri sendiri, merasa doktrinnya paling benar. Penyesatan terjadi dari mana saudara? Dari pikiran juga. Maka lawanlah dia dengan iman. Jangan sampai pikiranmu dikotori oleh siasat setan. Kemarin saya sudah ajarkan, kalau saudara hidup dalam damai sejahtera Allah, pikiran setan itu tidak membawa damai. Damai sejahtera Allah itu hilang. Yang muncul egois, yang muncul ketamakan, keserakahan, menang sendiri, itulah kedagingan. Yang muncul adalah kepentingan pribadi. Bahkan yang bahaya saudara, kalau setan sudah menguasai pikiran saudara, engkau salah pun gak tahu. Engkau dosa pun gak tahu. Karena saudara berpikir bahwa saudara adalah orang yang sudah tahu firman. Saudara adalah orang yang sudah mengerti firman. Dan saudara pikir saudara benar. Padahal saudara sudah jadi kaki tangan setan. Rasul Petrus mengajarkan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hanya iman saudara, hanya iman. Dan iman itu timbul dari firman. Makanya toh kalau saudara tidak pernah baca firman, ya sulit. Yang baca firman saja, yang sudah hafal firman saja, bisa jadi kaki tangan setan kok. Di dalam hatinya ada pemecah belah, di dalam hatinya ada roh memberontak, di dalam hatinya adalah perlawanan. Tidak sadar saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau sama yang saya sebut tadi, pocong, kuntilanak, rumah angker, itu nggak ada apa-apanya. Jadi mulai hari ini, kalau saudara masuk rumah angker, ya, entah masuk apapun, itu nggak ada artinya. Saudara hanya berkata out, keluar, urapi, selesai. Jangan takut dengan hal itu, tapi takutlah dengan pikiranmu yang tiba-tiba digeser keluar dari firman Allah. Maka saudara harus penuh iman. Orang yang mengenal Allah melalui firman-Nya, maka orang inilah orang yang penuh iman dan dapat melawan segala siasat setan. Saudara tidak pernah mau ditelan. Setan itu hanya mencuri, kemudian dia bunuh dan binasakan. Setan itu tidak punya apa-apa saudara. Setan itu tidak ngerti apa-apa. Setan itu bodoh sebetulnya. Tapi kita bisa lebih bodoh saudara. Karena dia bisa membuat emosi kita terpancing. Saudara hati-hati. Setan itu bisa membuat saudara memutuskan dengan sendirinya. Setan itu hanya menawarkan. Ketika saudara mengambil keputusan yang salah, maka saudara akan ditelannya.
Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau saya sudah ditelan? Hanya pertobatan. Pertobatan saja yang bisa melepaskan saudara dari mulut setan. Anda keluar dari perut setan. Hanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Darah Tuhan Yesus yang menyucikan. Maka itu kenapa saudara perlu mendengar suara gembala. Perlu pengajaran. Perlu saudara bersama-sama mengangkat tabut Tuhan. Supaya Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi kita saudara. Orang-orang yang mau digembalakan, orang-orang yang taat dengan gembala, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang setia, orang-orang yang rajin menurut Tuhan itu akan melengkapi orang itu. Dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan dan mengokohkan kita. Saudara, perjuangan kita bukan melawan darah daging, tetapi melawan roh-roh jadi udara. Ingat, ingat saudara, kalaupun kamu marah, janganlah sampai matahari terbenam baru padam amarahmu. Artinya kalau marah itu ya lihat-lihat, jangan dosa. Ingat, kalau kamu mendidik orang, menasihati orang, hati-hati, jangan jatuh dalam gosip. Kalau saudara melihat orang berdosa, hati-hati, jangan jadi hakim. Kalau saudara melihat orang-orang berzina, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, hati-hati. Jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan, karena kita bertindak seolah-olah sebagai hakim, seolah-olah sebagai orang yang tidak pernah berbuat salah. Jangan saudara. Doakan saja, jaga hatimu. Karena apa? Setan itu dekat. Saudara, saat ini ada setan semua di udara ini, di lingkungan saya ini, di ruang doa saya tuh setan ada, tapi dia tidak bisa apa-apa. Karena di sini hadirat Allah. Setan itu menunggu saudara, menunggu keluar dari ruang doa, menunggu. Tiba-tiba saudara makan pagi, makanannya keasinan atau hambar, atau tiba-tiba saudara bisa diganggu A, diganggu B, dan engkau mulai tertipu, dan saudara ditelan setan. Cepat bertobat, cepat bertobat. Jangan saudara melakukan sesuatu tanpa pertobatan. Apalagi sebentar lagi kita akan pergi ke Lawang. Ayo dengar itu, panitia jaga hati, jemaat jaga hati. Jangan ke Lawang dengan ditelan setan. Jangan simpan kebencian, kemarahan, sakit hati semuanya. Hati-hati saudara. God bless you all.